Selamat berjumpa kembali dengan saya Iqman Dharmakarya, dosen PKN STAN. Kita melanjutkan pembahasan tentang nilai uang dan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Yang pertama adalah kita bahas dari sisi penawaran uang. Penawaran uang itu menunjukkan jumlah uang beredar yang ada di dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar itu ditentukan antara lain oleh kebijakan dari bank sentral. Misalnya dalam hal ini adalah Bank Indonesia menentukan berapa banyak jumlah uang beredar yang ada di dalam suatu perekonomian. Selain itu, jumlah uang beredar itu ditentukan juga oleh adanya efek multiplier, yaitu terjadi ketika bank sentral memberikan pinjaman uang kepada sektor perbankan. Kemudian sektor perbankan meminjamkan uangnya kepada masyarakat atau menempatkan uangnya itu kepada instrumen-instrumen investasi yang lain. Maka di sini akan terjadi efek multiplier, pelipat gandaan jumlah uang beredar. Semakin banyak uang yang ada atau dimiliki atau disimpan di perbankan, maka nilai multipliernya itu akan semakin besar, sehingga jumlah uang beredar itu semakin banyak. Selain itu, perilaku masyarakat dalam menggunakan uang, tingkat konsumsi dan tingkat tabungan itu juga turut berpengaruh terhadap sisi jumlah uang beredar. Semakin besar tingkat tabungan masyarakat, maka semakin banyak uang yang disimpan di bank. Maka bank akan semakin bisa meningkatkan jumlah pinjaman dan jumlah investasinya. Semakin banyak jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, kalau tingkat konsumsi masyarakat itu tinggi, sehingga tingkat tabungannya rendah, maka kemampuan perbankan untuk menggunakan uangnya untuk diinvestasikan dan dipinjamkan semakin menurun, sehingga ini juga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Nah, di dalam model yang akan kita kembangkan, kita mengasumsikan bahwa jumlah uang beredar hanya ditentukan oleh kebijakan bank sentral, sehingga di sini kita anggap bank sentral bisa menentukan dengan tepat jumlah uang beredar. Bentuk kurva penawaran dalam model kita adalah berbentuk vertikal. Ini menunjukkan bahwa jumlah uang beredar itu ditentukan semata-mata oleh kebijakan dari bank sentral, tidak dipengaruhi oleh tingkat harga atau nilai uang. Ketika bank sentral menjual surat obligasi, maka jumlah uang beredar akan berkurang. Demikian juga ketika bank sentral melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli surat obligasi dari masyarakat, maka langkah ini akan menyebabkan jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. Sisi permintaan uang itu menunjukkan berapa banyak orang ingin memegang uang dalam bentuk liquid, artinya digunakan untuk membeli barang dan jasa. Permintaan uang itu ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya tingkat bunga, kemudahan menggunakan kartu kredit, atau adanya ATM, anjungan tunai mandiri yang terdekat. Namun variabel terpenting adalah permintaan uang, seberapa banyak orang memegang uang itu tergantung dari tingkat harga. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa ketika harga itu mengalami kenaikan, maka permintaan uang kita itu akan semakin meningkat. Ini bisa digambarkan di dalam bentuk kurva ini. Ya, di sisi kanan kita melihat ini adalah harga. Ya, di sisi kiri adalah nilai uang. Ketika harga naik dari 1
kedua, maka nilai uang itu menjadi turun. Semula dari 1 menjadi setengah. Maka ini menggambarkan adanya hubungan negatif antara harga dan nilai uang. Kemudian dari prinsip ekonomi juga sudah kita ketahui bahwa ketika pemerintah itu mencetak uang terlalu banyak akan menimbulkan kenaikan harga, inflasi. Semakin ke kanan, semakin bertambah jumlah uang, semakin tinggi tingkat harga. Semakin tinggi tingkat harga, semakin turun nilai uang. Maka, titik perpotongan antara permintaan uang dengan penawaran uang pada titik ini, itu adalah menunjukkan tingkat keseimbangan harga pada nilai uang sekian dan menunjukkan jumlah uang yang beredar. Akan kita lanjutkan topik pembahasan kita pada pertemuan kita yang berikutnya.